wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali Syihab bisa kembali hadir di Narasi TV, dan kali ini spesial karena saya dan Abi Quraish Syihab berada di tengah-tengah pegawai dan keluarga besar Kementerian Keuangan di Masjid Al-Amin, Kompleks Kementerian Keuangan. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Terima kasih banyak sudah meringankan langkah, meluangkan waktu untuk kita bersilaturahmi bersama hari ini. Abiku, karena ini di Kementerian Keuangan, jadi kita mencari topik yang sesuai dengan teman-teman. Kita mau bicara soal uang, Bi. Wah. Kita mau bicara soal uang, soal harta, soal bisnis, dan mari kita kaitkan itu dengan ibadah. Nana ingat ada bukunya Abi dan kita sempat bahas juga soal ini. Nah, mau kita mengulang sedikit soal itu. Berbisnis dengan Allah. Apa itu, Bi? Bagaimana kita bisa bisnis dengan Tuhan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu filosof Ibnu Sina Avicenna berkata bahwa hubungan manusia dengan Tuhan itu ada 3 macam. Ada seperti hubungan ibu dengan anaknya, tidak mengharapkan sesuatu dari anaknya, uang, kedudukan, apapun tidak diharapkannya, karena hubungannya adalah hubungan cinta. Ada orang-orang seperti itu. Kalau kita sebut Rabi'ah wal-Adawiyah, Tuhan, kalau saya mengharap sorgamu dengan beribadah, tidak usah beri saya sorga. Kalau saya takut dari nerakamu, maka masukkan saja aku ke neraka. Tapi aku cinta padamu, maka tambahlah cinta itu. Ini tingkat pertama, sulit ini. Itu sufi ya, Bi? Ya, itu orang-orang sufi. Nah, yang ketiga, sebelum yang kedua, yang paling rendah nih, berinteraksi dengan Tuhan karena takut, seperti halnya seorang yang bekerja, yang pekerjaannya baik kalau dilihat, tetapi jadi buruk kalau tidak dilihat. Ada pembantu membersihkan kalau dilihat oleh majikannya, tapi menyembunyikan kotoran kalau tidak dilihat. Kedua, pertengahan, berbisnis dengan Tuhan. Pebisnis selalu ingin untung. Ya. Ingin untung dengan modal kecil, untung besar. Bebisnis mencari apa yang disenangi oleh umum, baru dia menyajikannya. Begitu. Demikian juga berbisnis dengan Tuhan, mencari untung. Dalam hal ini pahala. Dalam hal ini pahala. Jangan heran kalau kita gunakan istilah berbisnis, karena Al-Quran menggunakannya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu saya tunjukkan perdagangan, perniagaan yang menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih? Ayat lain, aqridullaha qardan hasanan, beri kredit Tuhan. Bisnis. Di Al-Quran disebut berikan hutang. Qard itu terambil, kredit itu terambil dari kata qard. Konteksnya apa ketika di Al-Quran bilang beri hutang kepada Tuhan? Bantulah orang lain dengan memberinya pinjaman atau hadiah, itu berupa sesuatu yang kamu berikan pada Tuhan sebagai kredit, nanti dia balas dengan berlipat ganda. Ya kan? Banyak itu. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi. Bergembiralah dengan perniagaan, pembelian, penjualan yang kamu lakukan dengan Tuhan. Itu berbisnis. Nah, bagaimana berbisnis ini? Cari yang mudah, untungnya banyak. Apa itu? Akhlak yang baik. Mudah kan? Anda senyum pada orang, Anda berbaik-baik pada orang, mengucapkan kata-kata yang manis pada orang.
Bahkan tanpa akhlak bisa jadi ibadah Anda tidak diterima. Seorang bertanya pada Nabi, itu si A bangun malam tahajud, salat bagus, tapi dia mengganggu tetangganya dengan ucapannya. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Nah, itu kita mau berbisnis dengan Allah. Itu yang dinamakan oleh Ibnu Sina, ini pertengahan. Saya kira itu ya kesimpulannya begitu. Pertengahan. Jadi kalau belum bisa mencapai yang paling atas, minimal kita berbisnis. Kita yang pertengahan deh kita perlu, apalagi mudah. Paling Mudah mudah sekali. Iya kan? Ya. Oke. Konteksnya kalau kita bicara harta, bagaimana harta itu maknanya apa kalau kita bicara harta dalam Al-Quran? Iya. Harta itu segala apa yang dapat dimanfaatkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama. Boleh jadi sekarang apa yang dapat dimanfaatkan itu sudah lebih banyak dari dulu. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan itu harta. Benda, rumah yang disewakan, itu semuanya adalah harta. Nah, harta menurut Al-Quran ada beberapa prinsipnya. Yang pertama, harta bukan milik manusia tapi milik Tuhan. Anda hanya diberi wewenang untuk mengelolanya sampai sebelum datang tanda-tanda kematian pada Anda. Kalau sudah datang tanda-tanda kematian, hanya sepertiga yang boleh. Ini lainnya Allah atur untuk ahli waris. Itu Tuhan atur. Harta dititipkan pada Anda, tapi harta harus Anda jaga. Kalau ada hutang piutang, catat. Walau kecil, itu ayat yang terpanjang berbicara tentang kewajiban menulis hutang piutang. Harta adalah sumber kehidupan manusia. Satu negara yang saudara-saudara lebih tahu dari saya, anggaran belanja suatu negara, pendapatan negara itu bisa menjadi faktor yang meningkatkan kedudukannya. Kalau rendah bisa juga. Itu Al-Quran sudah katakan demikian. Jadi harta itu penting karena itu harta dalam bahasa Al-Quran dinamai khair, sesuatu yang baik. Jadi kumpul harta, hanya dia tekankan, apa dia tekankan? Pegang di tangan atau pegang di hati. Kalau Anda pegang di hati, terus tidak mau Anda keluarkan. Tapi kalau Anda letakkan di hati, mudah Anda keluarkan. Itu Tapi kebalik, jadi kalau dipegang di tangan, orang akan susah untuk melepaskan. susah melepaskan. Kalau hartanya kita taruh di hati, hati itu dengan legowo kita keluarkan. Tapi harta itu baik. Dan Al-Quran memerintahkan kita mencari harta. Mencari harta. Bahkan ada ayat, zuyyina linnasi hubbus syahwat. Sudah menjadi dihiaskan pada diri manusia kecintaan, syahwat kepada aneka hal, lawan jenis. Tuhan yang memberikan kita harta benda yang bermacam-macam, anak-anak itu dihiaskan. Kalau kita melakukannya, mengelolanya sesuai dengan tuntunan agama, itu Tuhan yang hiaskan. Kalau melanggar, itu setan yang menghiaskan. Kita perlu harta, kita perlu mencintai anak, kita perlu mencintai keindahan, segala macam itu supaya kita dapat membangun peradaban. Tanpa harta kita tidak dapat membangun peradaban. Tanpa harta kita tidak dapat memperdalam ilmu. Sehingga Al-Quran, Allah memerintahkan, bahkan menghiaskan itu di dalam diri kita. Tapi diingatkannya, taruh di hati, jangan sampai tergoda. Karena kalau tergoda, harta itu menjadi dihiaskan oleh setan. Itu harta, itu uang. Bi, kalau dalam konteks mencari harta, bekerja dan beribadah, itu bagaimana menempatkannya? Ini juga banyak salah paham orang ini. Saya ingin dulu bertanya, apa itu ibadah? Banyak orang menduga
Ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji. Bukan itu saja yang dinamai ibadah. Dalam istilah Al-Quran, ibadah itu amal soleh. Amal itu apa? Kerja. Amal itu penggunaan daya. Kalau Anda menggunakan daya Anda beramal. Tetapi yang dituntut amal soleh. Soleh itu apa? Yang bermanfaat. Maka setiap penggunaan daya yang bermanfaat itu ibadah. Daya itu apa? Daya itu ada daya fikir, ada daya kalbu, ada daya fisik, ada daya hidup. Anda berpikir ibadah atau tidak? Selama pikiran itu soleh, ibadah. Bercinta, ibadah atau tidak? Ibadah. Ibadah. Ibadah Nabi bilang tadi. Ya, selama soleh. Ya kan? Semangat sesuai dengan tuntunan agama, ibadah atau tidak? Jadi jangan batasi ibadah hanya pada sholat, puasa, dan haji. Itu istilah hukum, bukan istilah agama Islam. Kita terkadang mencampur baurkan pengertian kosakata. Sama sekarang radikalisme, kan beda-beda tuh. Ada bahasa sehari-hari, ada bahasa hukum, ada bahasa pengertian kosakata dan lain-lain. Itu bermacam-macam. Kalau tidak, nah jadi jangan pertentangkan antara mencari uang dengan ini. Masjid itu menarik nih. Persada bumi ini dijadikan Tuhan masjid. Wa ju'ilat diyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan buat saya, kata Nabi dan umatku, seluruh persada bumi ini sebagai masjid, tempat sujud kepada Allah. Jadi kalau Anda di sini itu ibadah, Anda kerja ibadah. Jangan pertentangkan, berhenti kerja, pergi sholat, pergi ke masjid. Ada yang dinamai adabul waqt. Sebelum masuk ke sana, karena kemudian sekarang banyak kerap terjadi, sedang meeting atau sedang dalam pekerjaan tertentu, azan, kemudian harus dihentikan, langsung ke masjid, sholat, apapun ditinggalkan dulu yang sedang kita kerjakan untuk sholat tepat waktu selesai azan. Itu bentuk ibadah atau seperti apa itu? Apa memang harus seperti itu? Semua ditinggalkan harus ke masjid? Mengajak bagus, tapi mencemoohkan yang tidak buruk, memaksa lebih buruk. Karena ketika Anda berada di kantor mengerjakan suatu pekerjaan yang penting, Anda bisa kerjakan itu terus. Jangankan itu. Kita ambil contoh. Makan malam siap, azan isya berkumandang. Anda makan malam dulu atau pergi sholat dulu? Yang mana, Bi? Kira-kira yang mana? Pertanyaan jebakan ini. Makan udah siap di atas meja, azan. Kalau Abi? Qaddimul asya'a alal isya. Dahulukan makan malam baru pergi sholat isya. Anda punya pekerjaan penting. Kalau Anda pergi sholat, khusyuknya kurang. Itu prinsip. Jadi jangan ini. Nah ingat tapi sempat cerita ada kisah Nabi di mana juga Nabi menunda sholat zuhur sampai masa yang paling akhir untuk supaya bisa khusyuk pada saat sholat. Itu seperti apa? Iya, itu betul. Jadi Nabi pun pernah menangguhkan sholat karena ada sesuatu yang penting. Misalnya jangan jauh-jauh, kita di sini hujan lebat, boleh enggak Anda tidak pergi sholat Jumat? Dalam agama boleh. Nabi pernah dalam situasi perang, sibuk, setelah berlalu masa waktu sholat, beliau berkata, syaghaluna an salatil wusta salatil asr. Kita sampai tidak sholat wusta, salat asar, karena kita sibuk. Jadi
agama ini jangan pernah beranggapan kegiatan apapun yang Anda lakukan itu harus dilakukan segera. Salat itu ada waktunya. Azan itu awal waktunya, ya kan? Anda boleh salat, waktu itu apa sih artinya waktu? Waktu itu adalah masa yang disiapkan untuk memulai pekerjaan dan masa akhirnya perbuatan itu harus dilakukan. Jadi kalau kita berkata Zuhur jam berapa? Jam 12 10 menit. Asar katakanlah jam berapa sekarang? Jam 3 lewatnya. Oke. Kalau Anda salat Zuhur pada jam 3 masih sah. Bahkan salat Jumat itu Al-Quran menyatakan kalau sudah azan bersegeralah pergi salat, ya kan? Ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apa langsung Anda harus itu? Bagus kalau langsung, kalau tidak ada halangan, ya kan? Tetapi kalau menanti sampai kita lihat sampai imam ruku, salat Jumat Anda masih sah. Ini bukan berarti bahwa anjuran untuk lambat-lambat, tetapi ada situasi. Itu sebabnya ada yang dinamai adabul waqt. Penting. Keberagamaan itu dibawa kemanusiaan. Kemanusiaan mendahului keberagamaan. Saya beri contoh. Ada anjing kehausan. Anda mau sholat, tersedia air hanya cukup untuk wudhu. Anda beri anjing atau wudhu? Nah, kemanusiaan itu berarti hanya tertuju pada manusia. Kemanusiaan menuntut Anda memberi dia minum. Karena kemanusiaan mendahului keberagamaan. Mau haji, uangnya untuk haji cukup, tapi keluarga di belakang terlantar. Pergi haji atau kemanusiaan terlalu banyak contoh-contoh kita selalu mengedepankan ini agama begini, ini wajib dan sebagainya, sehingga kita melupakan prinsip-prinsip bahkan kemudahan-kemudahan beragama. Jadi ibadah begitu. Ibadah itu kunci. Dia tujuan perantara. Tujuan akhirnya ada. Apa tujuan akhirnya? Mendapat ridha Allah. Kalau mau saya beri contoh, pertandingan sepak bola itu tujuannya apa? Menang, Bi. Ya, Anda bisa berkata begitu, itu tujuan akhirnya. Tapi ada yang berkata tujuannya menggolkan. Menggolkan itu tujuan sementara, tapi tujuan akhirnya menang. Tujuan hidup Anda apa? Beribadah? Tidak. Tujuan akhirnya mendapat ridha Allah. Ya kan? Tujuan akhir kita itu dapat ridha Allah. Dan selalu harus disesuaikan dengan kondisi dan sebagainya. Salat itu kata Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri. Salatlah untuk mengingat saya. Untuk apa ingat Allah? Ingat apa yang ditugaskan pada Anda. Tahu apa yang ditugaskan Tuhan pada kita? Menjadi khalifah. Tahu arti khalifah? Khalifah mengantar segala sesuatu menuju tujuan penciptaannya. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha. Allah menciptakan kamu dari tanah bumi ini dan memerintahkan kamu memakmurkannya. Nah, kita memakmurkan itu untuk ini. Saudara tahu, saya mau beri contoh lagi. Seandainya besok kiamat, atau janganlah besok, 1 jam lagi akan kiamat, 1 jam lagi Anda akan mati. Nabi berpesan, pesannya dengar, bukan dikatakan ayo sholat, ayo istighfar, kira-kira begitu kan? Sudah mau mati nih. Kata Nabi apa? Kalau di tangan kamu ada benih tumbuhan, maka tanam benih tumbuhan itu.
Karena kita dituntut untuk ini, membangun bumi ini, memakmurkan bumi ini. Jadi jangan pernah berkata ibadah hanya sholat. Anda bekerja, memberi manfaat pada orang, apapun pekerjaan itu. Menghayal, kerja enggak itu? Kalau buat penulis kerja, Bi? Oh iya, itu kerja fikir, daya fikir ini. Itu tadi saya kata, bercinta kerja enggak? Hubungan seks kerja enggak? Ibadah, bukan cuma kerja, ibadah, dapat ganjaran. Sahabat mau seks kok dapat ganjaran? Ya kan kalau dia letakkan bukan pada tempatnya dapat dosa. Tuhan adil. Jadi banyak arti ibadah. Gitu, ya. Banyak arti ibadah. Baik, teman-teman saya persilahkan untuk bertanya ke Abi. Ya, satu di sini. Jadi saya pernah mendapatkan satu pertanyaan yang cukup meresahkan. Sampai saat ini saya belum pernah menjawab dengan baik gitu dari teman saya. Teman saya kebetulan bekerja di salah satu instansi eselon 1 Bea Cukai. Dia pernah belajar dengan salah seorang guru dan dia sempat diminta untuk resign. Setelah guru ini mengajarkan satu hadis yang redaksinya seperti ini dari teman saya. Sesungguhnya pelaku atau pemungut pajak diazab di neraka, seperti itu. Nah, gimana sih kita menyikapi hadis ini, Abi? Oke. Terima kasih. Jadi ada hadis katanya yang pernah disampaikan, pemungut pajak itu diazab di neraka, Abi. Saya takut sebaliknya, yang tidak wajar pajak bisa-bisa terancam neraka. Satu hal dulu yang kita lihat. Bagus sekali pertanyaannya. Harta itu harus berfungsi sosial. Karena itu ada kewajiban zakat. Satu. Yang kedua, kepentingan umum itu mendahului kepentingan perorangan. Bisa dikorbankan kepentingan perorangan kalau kepentingan umum menuntut hal itu. Itu prinsip dalam ajaran agama. Nah, sekarang pajak dibutuhkan atau tidak? Ya. Bisa dong pemerintah menetapkan pajak. Tidak ada, saya tidak berbicara tentang prosentasinya, ya kan? Tetapi ide penetapan pajak itu ada. Dari dulu zaman Nabi sudah ada dikenal zakat, ada dikenal jizyah. Jizyah itu pungutan dari non-muslim dalam rangka pelayanan negara terhadap dia. Perlu keamanan, perlu biaya, perlu jalan raya. Nah, disinilah letaknya pajak itu. Memang ada yang menganut faham bahwa pajak sama dengan zakat, ya. Ada juga yang menganut bahwa pajak bisa mengurangi jumlah zakat. Tetapi pajak sejak semula ada. Itu kewajiban agama melalui negara. Zakat kewajiban agama melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Jadi wajib. Jangan tidak bayar pajak. Jadi itu hadisnya hadis yang Tidak ada hadis itu. Itu banyak sekali hadis palsu. Banyak sekali hadis palsu. Ratusan ribu hadis, diperkirakan hanya 10.000 yang sahih. Nah, jadi jangan buka Google terus ada hadis itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Arum. Silakan yang lain teman-teman. Oh, tadi saya sudah menunjuk yang ini ya. Silakan. Dengar suara Abi ceramah itu saya jadi rindu suasana Ramadan di kampung. Karena dari Kangen Ramadan di kampung dengar suara Abi. Karena dari SD SMP itu saya jadi ingat kultum Abi. Yang saya ingin tanyakan, beberapa hari kemarin itu saya membaca bagaimana sebenarnya hukum orang mengikuti asuransi dan arisan. Nah, waktu kemarin itu saya baca itu hukumnya haram, dan itu yang saya ingin tanyakan kepada Abi bagaimana. Terima kasih. Asuransi dan arisan. Arisan, ya. Oke. Hukum untuk ikut asuransi, Bi? Kita lihat asuransinya.
sesuai dengan asuransi dalam Islam dibolehkan atas dasar saling mendukung. Kita kumpul, saya sumbang sekian, saya sumbang sekian, terkumpul uangnya, siapa yang dapat bencana diambilkan dari uang ini, boleh, ya kan? Bukan lantas asuransi bayar sini, Anda tidak memerlukan, tidak ada kecelakaan, tidak ada ini, uangnya diambil oleh pengelolanya, itu yang tidak disetujui oleh Islam. Jadi ada asuransi syariah, tidak merugikan, tapi dalam saat yang sama menguntungkan seseorang karena ada partisipasi dan kerjasama antara itu bisa. Arisan juga begitu, Bi? Arisan lebih-lebih lagi. Arisan kan hanya kumpul duit, kumpul duit bergiliran dapat. Arisan yang tidak boleh itu kalau disertai dengan gosip. Nah, Ya. gitu ya sis. Kalau arisannya nggak gosipan sih nggak apa-apa sis. Oke, silakan teman-teman. Silakan Bapak yang abu-abu dari tadi sudah mengangkat tangan. Di pertanyaan kami ini masih mendasar di masyarakat bahwa kita semua punya nih rekening bank, semua gaji di bank, kemudian punya tabungan. Yang masih kontroversi di tengah-tengah masyarakat adalah beda pendapat para ulama bunga bank. Tolong pada kesempatan hari ini hukumnya apa sih bunga bank itu, karena masih beda pendapat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini perlu sesi tersendiri. Panjang ya, Bi? Panjang. Tapi begini, saya ingin berkata begini. Ulama beda pendapat menyangkut bunga bank. Ada yang sangat berhati-hati sehingga mereka mendefinisikan riba itu sebagai penambahan atas hutang, atas piutang yang diberikan. Setiap penambahan dianggap haram. Mereka berkata uang tidak menciptakan uang. Ini yang ketat. Ada lagi yang berkata bahwa bank itu bermacam-macam, sanksi yang ditetapkannya juga bermacam-macam. Bank, kalau bank pemerintah, keuntungannya kembali kepada masyarakat, sehingga mereka berkata boleh. Ada yang berpendapat demikian. Bank swasta tidak boleh, itu yang berkata demikian. Ada lagi yang melihat perkembangan bunga itu, kata mereka, bukan ditentukan oleh bank, tapi ditentukan oleh pasar, sehingga di sini tidak ada kerugian. Jadi bermacam-macam pendapat tentang riba dan bunga bank. Namun kalau mau aman, bank syariah itu aman. Tidak ada yang berkata itu haram, iya kan? Tetapi bahwa ada yang berpendapat bahwa bunga bank itu boleh dengan syarat-syarat tertentu, itu ada. Ada yang berpendapat bahwa suatu bank yang mempunyai aneka kegiatan, sebagian halal dan sebagian haram, maka orang boleh saja bekerja di bank itu. Itu fatwa Mufti Mesir. Jadi bermacam-macam. Kalau Anda tanya saya, amannya di bank syariah. Saya kira itu. Oke. Silakan ya, yang di belakang yang jilbab orange. Bagaimana kita